Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Fitria Haryati, CGP Angkatan 11 Kota Payakumbuh. Saya bertugas di SMK Negeri 3 Payakumbuh. Kali ini saya akan ditemani oleh Bapak Nofri, Guru Bahasa Indonesia di SMK Negeri 3 Payakumbuh. Assalamualaikum Pak Nofri. Waalaikumsalam Bu Fitri. Hari ini Pak, kita akan melakukan percakapan praobservasi ya Pak. Baik Bu. Sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan supervisi di dalam kelas. Adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran. Nah, untuk apa kita lakukan percakapan praobservasi? Sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas ya Pak ya. Agar lebih siap dan lebih percaya diri, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi siswa. Begitu ya Pak? Baik Bu. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Nah, kira-kira Pak, apa tujuan dari kegiatan pembelajaran yang Bapak lakukan nanti? Tujuan pembelajaran yang akan saya pakai nanti Bu di kelas itu kan saya modulnya tentang teks observasi ya Bu. Kemudian teks observasi itu nanti kan ada beberapa struktur yang harus dipahami oleh peserta didik. Kemudian nanti mereka muaranya itu mereka bisa membuat teks observasi dengan mengamati objek. Berarti tujuan pembelajaran siswa memahami membuat teks observasi sesuai dengan struktur yang diberikan ya Pak ya. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai atau ingin Bapak lakukan? Area pengembangannya tentu saya ingin mengembangkan kompetensi saya sebagai guru dan bertugas kepada peserta didik nanti bisa diterapkan atau diimplementasikan kepada siswa. Kemudian mengembangkan juga kemampuan pedagogik dan sosial emosional, baik itu dalam bentuk melayani, kemudian memperlakukan atau menghadapi siswa ini dengan memiliki keberagaman ya Bu. Kan siswa kita kan beragam, jadi diferensiasi gitu. Kemudian penyesuaian bahan ajar sesuai dengan gaya belajar mereka. Berarti ada 3 area pengembangan nanti ya Pak ya yang akan saya amati ya. Ya. Nah, berikutnya Pak, apa kira-kira strategi pembelajaran yang akan Bapak lakukan di dalam kelas nanti? Mungkin dari segi metode pembelajarannya, kemudian model pembelajarannya. Mungkin dari segi model pembelajaran saya nanti akan menyusun itu sesuai rencana pembelajarannya sesuai dengan keberagaman siswa tadi Bu, atau berdiferensiasi. Kemudian saya akan juga memberikan contoh-contoh teks observasi melalui PowerPoint Bu di depan, atau proyektor saya tayangkan di depan kelas nanti Bu. Kemudian saya juga menyiapkan LKPD nanti untuk siswa latihan. Baik Pak, berarti ada metode pembelajarannya yang ya, sebelumnya siswa saya minggu kemarin kan sudah disuruh untuk membentuk kelompok. Jadi nanti ketika kita sudah masuk kelas berarti mereka sudah ada kelompoknya. Baik Pak, kira-kira kapan akan kita lakukan nanti Pak supervisinya? Mungkin besok. Besok, hari Rabu ya Pak ya. Baik Pak, sampai bertemu kembali pada kegiatan pembelajaran di hari Rabu ya Pak ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pagi ini? Oke, siap untuk belajar ya? Siap. Oke, silakan salah seorang ketua kelas silakan pimpin doa di depan. Silakan ke depan ketua. Sebelum kita melakukan pembelajaran, jadi kita berdoa seperti biasa, sikap siap ya. Siap dan berdoa.
Baik, terima kasih Ketua Kelas. Baik Ananda, sebelum kita memulai pembelajaran, kita cek kehadiran dulu ya. Ini di kelas 10 perhotelan 4. Oke. Abdul Ghani, Abkori Sediki, Aira Permata Setia, Anggun Dwi Novianti, Azra Aidil Alian, Bima Syabana, Devanda Diavano, Devinda Febrido Putra, Fahri Aryadi izin menghidang ya. Fadli Kurniawan, Farel Valentino Prapta, Galang Fernandes, Galih, Hanabil Harham, Jelita Delfamia Putri, Kesya Marzulianti, Krishna Alexis, M. Alvindo Ramadhani, belum ada kabar? M. Rahman, Marvel Lorenzo, Muhammad Aan, Muhammad Al-Islami izin ya, ada itu kemarin surat tugasnya. Ada Jambore Pramuka. Muhammad Dafa, Muhammad Fadil Abar, Muhammad Maulidil Akram, Muhammad Naufal, Muhammad Rafid, Muhammad Fari. Nada Nasiwa masih sakit ya, tadi orang tua telepon, dia harus kontrol ke rumah sakit. Rafael Ibranuzam, Raffi Afrialdo, Revandi Syahreza. Revandi ada kabar? Ada kabar? Tidak. Orang tua juga tidak konfirmasi ke Bapak pagi tadi. Reva Ramadhani, Rehan Andika, Ribi Herlian Putri, Herlina ya, Vira Srirawati, Putri Yasmin. Oke, berarti pagi ini ada yang izin sekitar 2 ya, sakit 1, kemudian tanpa keterangan 2. Ini mungkin terlambat. Oke. Baik, Ananda, sebelum dimulai pembelajaran ya, minggu kemarin kita sudah menjelaskan untuk membagi kelompok, ya kan? Sekarang sudah duduk per kelompok. Ini sudah sesuai temannya? Sudah sesuai ya? Berarti Ananda sudah melaksanakan apa yang sudah kita pelajari minggu lalu. Jadi sekarang silakan dicek dulu kelasnya sudah rapi. Ada piket tadi? Ada, oke. Pakaiannya sudah rapi? Sudah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita review dulu apa kesepakatan kelas kita yang sudah kita buat. Yang pertama apa? Kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Yang pertama, saling menghargai sesama anggota kelas. Berarti siapa saja yang berada di dalam ruangan ini berarti kita harus menghargai. Kemudian yang kedua apa? Ya, menjaga kerapian dan kebersihan kelas, ya. Menjaga kerapian dan kebersihan kelas itu sudah dilaksanakan, ada piket. Nah, kemudian yang ketiga apa? Ya, belajar dengan semangat dan tanggung jawab. Semangat itu bagaimana kira-kira? Ya, seperti datang pagi, ya kan? Datang pagi tepat waktu itu berarti semangat ya. Kemudian tanggung jawab nanti kalau ada tugas seperti minggu kemarin disuruh untuk berkelompok, sekarang Ananda sudah duduk per kelompok. Itu bagus ya. Kemudian sebelum kita mulai pembelajaran supaya lebih fokus ada sedikit ice breaking ya. Jadi mungkin kita laksanakan sekarang ice breakingnya tentang misalkan Bapak sebutkan nama binatang 1 ya.
Kemudian nanti Bapak tunjuk, berarti misalkan kupu-kupu, ya kan? Berarti di belakangnya U, berarti yang Bapak tunjuk harus tahu binatang apa yang U lagi. Kemudian tunjuk temannya. Oke? Paham ya? Jadi semuanya harus hafal nama-nama binatang terlebih dahulu, ya kan? Oke. Yang pertama binatangnya adalah semut. T. Apa? Tenonet-nonet. Hah? Ya, tunjuk kawannya. Ah, tupai katanya. Ya, ikan. Oke, tunjuk. N, cepat. Apa N? Naga. Ya, naga. Tunjuk temannya. Boleh kelompok lain. Ulang lagi ya. Boleh kelompok lain. Kita ulang. Fokus. Harus fokus. Oke. Oke. Binatangnya adalah kera. Ayam. Ya, tunjuk temannya. Sekali lagi ya instruksinya. Saya tunjuk misalkan kera. Nah, kamu jawab ayam. Tunjuk lagi temannya. Jangan kesini lagi ayamnya, oke? Ya. Lagi. Fokus ya. Ular. Rambutan. Berarti belum bangun ini. Ada tadi mandi pagi? Ya, ulang lagi. Oke. Binatangnya kura-kura. Ayam. Ya, tunjuk temannya. Macan. Tunjuk temannya. Ah. Lanjut. Lanjut. Yang ditunjuk. Ya. M. Apa M? G. G itu apa G? Hah? G. Ya, tunjuk temannya. Siapa yang gajah di sini? Ah, itu. Ya. Ah. Ular. Oke. Jadi, apapun itu harus fokus ya. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Sebelum memulai pembelajaran ya. Oke. Sekarang kita masuk kepada pembelajaran. Seperti yang sudah dijelaskan minggu kemarin ya, bahwasanya pada hari ini kita akan mempelajari tentang teks observasi. Oke. Nah, pada teks observasi itu pengertiannya adalah apa? Ya, ini dia. Teks observasi adalah tulisan yang menggambarkan suatu objek atau fenomena dengan rinci dan objektif berdasarkan pengamatan langsung. Oke, berarti kita harus memperhatikan satu objek, ya kan? Misalkan ini pena, ya kan? Objeknya adalah pena. Berarti nanti yang akan kita observasikan itu adalah pena sesuai dengan objek yang kita amati langsung. Boleh juga nanti kita mengamati langsung secara video, ya. Berarti itu dia secara visual. Oke. Jadi boleh juga kita mengamati secara audio. Secara audio itu berarti kita mendengarkan cerita, ya kan? Oke. Kemudian di sana nanti ada tujuan dari pembelajaran ini adalah teks observasi bertujuan untuk memberikan informasi yang akurat mendalam mengenai suatu hal. Berarti nanti kita akan mengobservasi pena, kemudian pena ini kita akan dalami apa saja bagiannya, ya kan? Apa saja nanti warnanya mungkin. Jadi apa saja bagian-bagian keseluruhannya ini sehingga bisa dia dituliskan. Kemudian manfaat dari teks observasi membantu pembaca memahami suatu objek atau fenomena secara menyeluruh. Ya. Jadi sampai kita paham nanti. Kemudian karakteristik dari teks observasi bersifat faktual, objektif, dan rinci dalam mendeskripsikan suatu hal. Jadi semuanya harus kita pelajari, kita amati secara langsung. Kalau disuruh nanti bisa kira-kira Ananda? Bisa?
Harus bisa ya, karena sudah SMK. SMP mungkin juga sudah mempelajari itu di observasi di kelas 9. Oke, selanjutnya kita masuk lagi kepada struktur dari teks observasi. Ya. Struktur dari teks observasi yang pertama itu adalah bagian pembuka atau yang disebut dengan deskripsi umum. Nah, pada deskripsi umum itu berisi tentang apa? Pengenalan umum terhadap objek yang akan diobservasi. Ya. Akan dikenalkan secara umum. Ya. Secara umum dulu ini dikenalkan. Ini pena, ya. Pena dipergunakan untuk alat tulis. Oke, itu secara umum contohnya, ya. Kemudian ada bagian. Oke. Nah, pada bagian ini kita nanti akan mempreteli, ya. Akan melihat satu-satu apa saja bagian dari pena tersebut. Tadi contohnya objeknya pena ya. Jadi kita lanjutkan itu. Jadi apa saja bagiannya? Ada tutupnya mungkin, ada tintanya ya, ada anak penanya. Kalau tidak beranak penanya tidak bisa ditulis, ya kan? Ada tutup belakangnya, ya kan? Kemudian ada warnanya, warna pena ada merah, ada hitam, ada biru, ada juga hijau ya? Ada. Berarti sudah semua warna sekarang sama dia seperti pensil warna, ya kan? Kemudian baru yang terakhir, ya, deskripsi manfaat. Apa manfaat pena itu? Nah, jadi nanti ketika kita membuat teks observasi, itu ada 3 paragraf, ya. Yang pertama itu bagian umum, kemudian deskripsi bagian, kemudian deskripsi manfaat. Satu paragraf itu minimal berapa? Berapa? 5 baris? Boleh, 5 baris, enggak 1 halaman? Hah? Boleh, ya. Boleh 1 halaman, oke? Jadi sesuai dengan nalar kita. Seberapa kemampuan kita, ya. Berarti segitu yang harus kita kerjakan. Semakin banyak kita memperhatikan, merincikan, akan semakin tinggi nilainya. Oke? Ya. Kita lanjutkan. Nah, ada lagi ciri-ciri dari observasi, ya. Setiap kita tentu punya ciri-ciri. Misalkan si Vira, ciri-cirinya apa? Coba berdiri Vira sebentar. Melihat ke Reva ya. Terbalik ya kan? Nah, melihat Reva ke sana, ke teman. Nah, Reva ciri-cirinya apa kira-kira? Cantik ya. Suka senyum, ya kan? Kemudian memakai jilbab. Kan dia suka senyum kan? Disuruh berdiri senyum kan? Oke, duduk Reva. Kemudian ada di sana si Rafael. Coba berdiri. Apa ciri-cirinya? Ya. Tinggi. Kemudian bajunya agak dilipat. Ya. Kenapa dilipat? Ah ya. Kemudian bagaimana lagi? Hidungnya mancung. Ya. Nah, boleh duduk Rafael. Kemudian ada di sana si Cindy, Kesia, ya. Karena mirip-mirip alumni ya dia. Alumni saya mengajar di kelas 3 udah tamat, mirip Cindy. Jadi silakan berdiri Kesia. Nah, jadi Kesia ciri-cirinya cantik, alisnya hitam, ya kan? Ada alisnya orang merah, ya. Ada kalau di Bigen, ya kan? Alisnya hitam, kemudian ikut ekstrakurikuler fashion, ya kan? Nah, itu ada pada Kesia. Bendahara kelas juga, ya kan? Oke, silakan duduk. Nah, kalau di dalam observasi itu ciri-cirinya yang pertama adalah ini. Objektif. Jadi teks observasi dituliskan berdasarkan fakta dan pengamatan. Jadi langsung secara objektif. Oke. Kemudian rinci. Nah, setelah tahu objeknya, kemudian kita jelaskan secara rinci. Secara rinci satu persatu, ya, kita dalami. Kemudian bahasa ilmiah. Jadi teks observasi tidak boleh nanti menggunakan bahasa yang bebas atau bahasa gaul. Bahasanya harus sesuai dengan KBBI,
ya. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke, itu maksudnya adalah secara ilmiah. Kalau bahasa bebas kan, nah sekarang nih kita sudah masuk pada pembahasan. Mana di sana yang tidak baku? Nah, sekarang nih, berarti ada nih-nya itu tidak baku. Berarti yang bakunya? Nah, sekarang kita akan, nah seperti itu ya. Jadi dibuang bahasa-bahasa gaulnya. Jadi harus sesuai dengan karya ilmiah. Nah, setelah kita mempelajari hal-hal tadi, ya, kemudian kita masuk lagi kepada langkah-langkah menyusun teks observasi. Jadi kita akan setelah tentukan objek, ya, yang pertama itu menentukan objek. Tentukanlah apa saja objeknya nanti. Apakah jam dinding, apakah meja, apakah kursi, bebas. Objeknya apa saja. Apakah jam tangan, boleh ya. Kemudian apakah buku, itu namanya objek. Kemudian yang kedua, melakukan pengamatan. Nah, setelah kita pilih objeknya tadi, silakan nanti Ananda amati terlebih dahulu. Oh, ini buku. Buku ini berapa helai ya? Ini buku apa ya? Oh, jam dinding. Jam dinding ini berapa angkanya ya? Kemudian warnanya apa? Ya kan? Kan diamati namanya itu. Oke. Kemudian mencatat hasil. Nah, setelah kita amati, kemudian kita catat dulu poin-poin pentingnya. Oke? Kita catat poin-poin pentingnya. Setelah itu baru nanti kita susun teksnya. Nah, menyusun teksnya sesuai dengan struktur yang tadi. Yang pertama apa strukturnya? Yang pertama strukturnya apa tadi? Ya, deskripsi umum. Bagus, Ribi. Yang kedua strukturnya? Deskripsi bagian. Yang ketiga? Deskripsi manfaat. Jadi itulah nanti yang akan kita susun menjadi sebuah teks observasi. Paham kira-kira? Ada pertanyaan sampai di sini? Jadi apa itu teks observasi? Rafid? Kalau sudah paham, observasi adalah ya. Apa itu observasi? Aira? Besarkan suaranya sedikit. Tes observasi adalah tes yang berdasarkan secara pengamatan dan objek. Ya, pengamatan dan objek. Jadi apa itu Rafid? Observasi yang disampaikan teman tadi? Ulang lagi Aira, yang besarkan. Berdiri Aira. Teks observasi yang berdasarkan pengamatan dan objek. Teks observasi adalah teks yang disusun berdasarkan pengamatan dan objek. Silakan duduk. Ulang lagi Rafid. Dari? Oke, bagus Rafid. Diulang lagi Yasmin. Silakan berdiri. Teks observasi adalah teks yang disusun pengamatan dan objek. Oke, bagus. Sekarang tunjuk tangan lagi ya. Teks observasi. Nah, struktur teks observasi. Siapa yang bisa? Oke, silakan Jelita berdiri. Melihat ke temannya. Ya. Ya, karena grogi sedikit. Oke. Pernyataan umum, yang kedua deskripsi bagian, ketiga deskripsi manfaat. Ya, ada 3. Yang pertama, ya pernyataan umum. Yang kedua, Deskripsi bagian, yang ketiga. deskripsi manfaat. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu untuk Jelita. Ya, baik. Sekarang penjelasannya lagi, ya. Siapa yang bisa? Deskripsi umum adalah, silakan angkat tangan. Deskripsi umum, angkat tangannya. Lupa? Baru tadi dijelaskan, ya.
Tadi sudah dijelaskan. Oke, Dafa, silakan berdiri Dafa. Deskripsi umum berisi tentang informasi yang dilaporkan objek. Deskripsi umum adalah berisi tentang informasi secara umum yang dilaporkan untuk objek. Boleh. Ada lagi yang lain? Deskripsi umum. Fari, silakan. Deskripsi umum, deskripsi yang disampaikan secara objek yang disampaikan secara ya. Masa lupa ya? Oke. Nih, dilihatkan kembali. 3, 2, 1. Oke. Deskripsi bagian. Silakan Rivi berdiri. Deskripsi bagian berisi tentang hal-hal yang terperinci. Ya, bagus ya. Jadi tadi kan sudah dijelaskan, ini ada pena. Kemudian pena dijelaskan secara umum, dijelaskan secara bagian, kemudian dijelaskan secara manfaatnya. Oke. Yang perlu diperhatikan adalah umum, bagian, dan manfaat. Kalau dia umum berarti kita sampaikan secara umum. Apa objek yang akan kita teliti itu, apa yang akan kita amati itu. Kemudian kalau bagian berarti kita mempreteli bagian-bagian dari objek tersebut, ya. Kemudian deskripsi manfaat adalah manfaat dari objek tersebut. Oke, ulang lagi ya. Silakan Raffi, apa itu deskripsi secara umum? Berdiri. Sudah dijelaskan tadi, tidak melihat teks. Deskripsi secara umum, apa tadi? Nah, ini yang duduk di belakang nih yang nanti ya. Nah, siap-siap tugasnya. Oke, siapa yang bisa deskripsi secara umum? Ulang. Silakan angkat tangannya. Aira, silakan. Deskripsi umum, deskripsi bagian, deskripsi manfaat. Seperti yang dijelaskan tadi. Silakan. Berdiri. Bagian dari deskripsi umum berisi identifikasi atau pengenalan umum terhadap objek yang akan diobservasikan. Ya. Silakan duduk. AB, silakan deskripsi bagian. Teks yang mendeskripsikan bagian-bagian penting dari objek secara rinci. Oke. Silakan Fadil Abar, deskripsi manfaat. Berdiri. Besarkan suaranya. Besarkan suaranya. Deskripsi manfaat adalah memberikan gambaran manfaat jika objek secara menyeluruh. Oke. Dah, berarti sudah paham ya tentang teks observasi? Ada umum, ada bagian, ada manfaat. Ini kenapa dia kembali lagi? Ya. Oke. Kemudian kita juga sudah mempelajari langkah-langkahnya. Kemudian ini contoh dari teks observasi lagi. Nah, di sini ada apa kira-kira gambar ini? Lebah dan bunga. Ya. Berarti perilaku lebah nanti yang akan diobservasikan. Sekarang kita observasi melalui gambar. Oke. Jadi perilaku lebah dengan teliti menjelajahi bunga. Ya kan? Kan ini lebahnya ada bunganya. Ya kan? Kalau lebahnya hinggap di kepala kamu berarti dia teliti menjelajahi kutu kamu, ya kan? Oke. Kemudian menyerap nektar dan serbuk sari untuk membawa kembali ke sarangnya. Ini satu baru ya. Intinya ini. Oke, siap-siap nanti dibagi per kelompok ya. Nah, ini gambar kedua apa? Burung apa? Burung kakak tua. Kita lihat. Burung
tropis. Jadi burung yang hidup di tropis, ya. Kalau burung kakak tua hidupnya di mana? Di sangka. Ya, di sangka. Kalau dilepas berarti dia terbang, ya kan? Nah, burung tropis ini memiliki bulu yang sangat indah. Kan indah kan? Warna-warni bulunya kan? Kalau burung kakak tua juga warna-warni enggak? Enggak. Kalau burung pipit warnanya apa? Coklat, ya kan? Kalau ini burungnya ada merah, ada biru, ada ungu, ya kan? Oke. Kemudian yang ketiga, gambar apa ini? Pegunungan atau ya, alam, hutan tropis, ya. Hutan tropis. Berarti hutan tropis ini dipenuhi dengan pepohonan rindang. Ya. Liana itu sama dia dengan pandangan, ya. Jadi kita melihat, oke? Jadi nanti silakan, ini kelompok 1 ya, kelompok 1, 2, 3, 4. Oke, kelompok 1 silakan observasi lebah sesuai dengan struktur nanti. Ada strukturnya, yang pertama apa? Deskripsi umum, kemudian deskripsi bagian, deskripsi manfaat. Berarti ada 3 paragraf. Nanti akan kita tampilkan di depan ya. Kemudian ini yang kedua, burung tropis. Silakan kelompok ini. Ya. Kelompok 2 burung tropis. Kelompok 3 hutan. Oke. Hutan tropis. Kelompok 4 silakan observasi ruangan kelas. Oke. Jadi apa saja yang ada di kelas nanti kita presentasikan. Bisa dipahami? Ya. Ini Bapak berikan satu KPD-nya ya. Satu kelompok 1. Jadi silakan nanti presentasi ke depan, tunjuk siapa yang menjadi moderator, siapa yang menjadi pematerinya, kemudian untuk melakukan tanya jawab. Waktunya tidak lama-lama, cuma 10 menit. Silakan bekerja dari sekarang. Silakan berdiskusi dari sekarang. Waktunya 10 menit ya. Perhatikan gambar yang di depan. Sekarang 8.49 ya. Ini 8.49. Ya. Waktunya cuma 10 menit paling lama. Kalau bisa 5 menit, 5 menit. Cepat. Ya. Satu per kelompok. Jadi nanti ditunjuk siapa moderatornya, siapa pematerinya, kemudian siapa yang akan melakukan tanya jawab nanti. Oke, cepat ya, waktunya cuma 10 menit. Silakan, paragraf pertama itu dia deskripsi umum, kemudian deskripsi bagian, kemudian deskripsi manfaat. Ya. Satu paragraf minimal tadi 5 baris ya. Oke, gerak cepat ya. Ya, berterbangan di hutan tropis. Nanti ketika bagiannya baru dijelaskan bagian-bagian itu warnanya apa saja. Ini kan fokus kepada warna. Oke. Ya. Sini.
silakan. Secara umum tadi membahas tentang bunga dan lebah, ya kan? Jelaskanlah lebah itu bagaimana. Secara umum dulu. Oke, cepat ya. Oke, tolong dipercepat. Tadi menjelaskan ruang kelas kan. Nah, buatlah secara umum. Kelas 10 perhotelan 4. Nah, sebagai kelas tempat belajar bagi siswa. Galang, siapa? Marpel. Kenapa tidur? Hah? Ada mandi kamu tadi pagi? Ah. Oke, waktunya tinggal 6 menit lagi. Waktunya tinggal 6 menit lagi. Waktunya tinggal 6 menit lagi. Ya. Ada kesulitan? Ada kesulitan? Dah, cepat. Ya, jangan sakit Pak. Memiliki bulu yang lebat. Memiliki bulu yang Hutan tropis. Ya. Memiliki perairan itu kan di bawah, ya kan? Di hutan tropis. Berarti lem. Ya. Boleh. Ya. Boleh. Lanjut bagian. Oke, waktunya tinggal 4 menit lagi. Oke, ini adalah tentang teks observasi lebah dan bunga. Oke, tentang observasi lebah dan bunga. Berarti deskripsi umumnya adalah Lebah merupakan salah satu serangga yang sering kita temui di sekitar kita. Ah. Lebah merupakan serangga yang dikenal suka hidup berkelompok, akan tetapi ada juga lebah yang tidak suka hidup berkelompok. Oke, bagus. Berarti lanjut lagi deskripsi bagian. Oke. Apa? Sudah selesai kelompok 4.
Kok baiknya untuk deskripsi apa Pak? Ya, buat deskripsi umum, deskripsi bagian manfaat. Oke. Ya, itu kan sudah bagus tuh. Coba bacakan sedikit ini. Kelas 10 PH 4 adalah sebuah kelas yang berisi anak-anak yang baik dan juga digunakan untuk tempat belajar. 10 PH 4 memiliki 37 siswa dan juga memiliki fasilitas-fasilitas yang cukup dan lengkap. Contohnya sapu, kain pel, kemoceng, meja, kursi, papan tulis. Semua itu adalah fasilitas yang ada di kelas 10 PH 4. Oke. Berarti itu secara umum. Ya. Itu yang terpampang di depan tuh enggak fasilitas dia itu. Ada infokus, ya boleh ditambahkan, ya. Kemudian bagiannya lagi nanti, oke? Oke, ini sudah sampai mana? Hutan tropis. Hutan tropis sudah sampai mana? Udah sampai deskripsi manfaat lagi Pak. Oh bagus. Berarti bagian umum sudah, Udah Pak. bagian deskripsi bagian sudah, manfaat lagi. Manfaat lagi Pak. Bantu. Di sana Nah, menjadi rumah Pak. ini yang sudah selesai kelompok burung tropis. Sudah. Ya. Manfaat Pak. Berarti manfaatnya untuk apa? Hah? Memperindah alam. Memperindah alam, kemudian Pemulihan hutan. Asik. memperindah alam, kemudian apa lagi? Untuk ekosistem. Ya, ekosistem. Ini ya kan, nanti jangan sampai punah. Ya kan? Bagus AB. Itu apa? Kisah contoh panjang pada penyebar biji. Ya. Kan pintar kamu tuh. Kenapa kalian ini bingung pula, ya kan? Oke, waktunya 2 menit lagi kita presentasikan. Ya. 2 menit lagi kita presentasikan. 2 menit lagi kita presentasikan. Jangan lupa dibuat nama anggota kelompok di atas ya. Kelompoknya kelompok berapa, kemudian buat nama anggota kelompok. Ya, nama kelompoknya, nama anggotanya.
Dah. Dah. Halo. Halo, sudah siap kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Kelompok 4? Sudah. Oke, kalau sudah tidak ada suara lagi ya, perhatikan lagi ke depan. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran, silakan pejamkan matanya dulu ya. Kemudian cari posisi serileks mungkin. Bagaimana rileks ya? Lepaskan, tidak tidur ya. Pejamkan matanya. Maunya duduknya di mejanya masing-masing. Kemudian mau bersandar silakan, mau di meja tangannya silakan ya. Pejamkan matanya, dengarkan musik ini. Ya. Kita lakukan teknik stop terlebih dahulu. Oke? Suaranya tidak ada. Cukup kalian dengarkan ini, pejamkan matanya. Mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental selama kurang lebih 3 menit saja. Sebelum mulai, silakan Bapak Ibu duduk senyaman mungkin. Bapak Ibu bisa menggeser posisi duduknya agar lebih nyaman. Cobalah duduk tidak membungkuk, tetap tegak, tetapi kedua bahu tetap rileks. Ya, seperti itu. Mari rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Silakan letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Rileks. Kemudian silakan pejamkan mata jika merasa nyaman, atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Rileks. Amati nafas. Amati nafas masuk dan keluar. Bernapaslah seperti biasa. Saat bernapas, rasakan udara masuk dan keluar melalui lubang hidung. Rasakan abdomen yang turun naik saat bernapas. Mari napas lebih pelan dan dalam. Rasakan perut mengembang dan mengempis saat bernapas. Mari Bapak Ibu bernapas lebih dalam. Sekarang, mari kita bernapas dalam 4 hitungan. Menghembuskan dalam 4 hitungan juga. Mari kita mulai. Amati tubuh yang terasa lebih rileks saat mengeluarkan napas. Mulai dari otot wajah, sekitar dahi, kelopak mata, pipi, rahang, dan dagu. Kemudian kedua bahu, lengan atas, dan jari jemari Anda. Amati nafas yang lebih tenang dan pelan. Amati perasaan Anda saat ini. Mari tarik nafas. Tahan 4 detik. Keluarkan dalam 4 detik. Amati pikiran Anda saat ini. Apakah yang Anda pikirkan saat ini? Apakah pilihan yang akan Anda lakukan setelah ini?
akhiri lagi dengan 1 kali napas yang lebih panjang dan perlahan. Mari kita hitung dalam hitungan 5 untuk menarik napas dan 5 hitungan juga untuk membuang napas. Mari kita mulai. Mari lepaskan. Ya, Bapak Ibu, silakan lanjutkan kembali kegiatan dengan membawa perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih fokus, dan tubuh yang lebih rileks. Terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk kita semua. Oke, silakan buka kembali matanya, ya. Dah, kira-kira apa tadi yang dirasakan? Ada yang tidur? Abdul ketiduran, Dul. Balik menangis. Kenapa menangis? Abdul ketiduran, Abdul. Dah, jadi siap-siap untuk tampil ya. Dimulai dari kelompok berapa? Hah? Oke, kelompok 1. Silakan. Kelompok 1 silakan tampil. Ya, di depan. Assalamualaikum. Tunggu sebentar. Bola berwarna-warna baju, ya kan? Ah, oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu sebentar. Teksnya. Ya. Oke. Oke, silakan tampil. Baiklah, kami akan mempresentasikan teks observasi kami tentang lebah yang terdiri dari saya sebagai moderator, dan Farel sebagai pemateri, dan Kesya sebagai penjawab pertanyaan. Kesya, Yasmin, Rehan, dan Devinda sebagai penjawab pertanyaan. Oke. Baiklah, akan dilanjutkan dengan Farel yang akan membacakan materi. Ya, perhatikan. Struktur teks laporan hasil observasi. Pernyataan umum. Lebah merupakan salah satu serangga yang sering kita temui di sekitar kita. Lebah merupakan serangga yang dikenal suka hidup berkelompok, akan tetapi ada juga lebah yang tidak suka hidup berkelompok. Lebah termasuk familia Apidilordo Hymenoptera, yaitu serangga bersayap selaput. Deskripsi bagian. Ciri fisik lebah ialah memiliki 3 pasang kaki dan 2 pasang sayap. Lebah selalu membuat serangga di atap rumah, di atas bukit, di pohon, kayu, dan lain sebagainya. Lebah terdapat 3 kasta, yaitu lebah ratu, lebah betina, dan lebah jantan. Deskripsi manfaat. Sebagai serangga, lebah sangat berperan untuk lingkungan. Lebah merupakan fasilitator yang membantu proses penyerbukan tanaman.
Lebah juga menghasilkan madu yang sering dikonsumsi oleh manusia. Selain rasanya yang manis, madu sendiri memiliki banyak sekali manfaat untuk tubuh. Ya, itu tadi. Silakan lanjutkan. Kembali ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Farel yang sudah membacakan materi. Sekarang kita akan mulai sesi menjawab pertanyaan. Tanya jawab, ya, sesi tanya jawab. Oke. Nah, Kepada teman-teman yang mempunyai pertanyaan, silakan tunjuk tangan berdiri. ya. Tadi udah nih si Ribi dulu tadi. Udah ya, pertanyaan 1, perbedaan lebah jantan dan betina. Kemudian silakan. Sebutkan nama, asal kelompok. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulidil Akras dari kelompok 2. Apa yang dihasilkan lebah selain madu? Ya, boleh. Apa yang dihasilkan lebah selain madu? Silakan, kelompok yang belum mengajukan pertanyaan. Ya, boleh. Sebutkan nama dan asal kelompok. Enggak jelas. Jangan jelas. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firabra dari Ya. kelompok 4. Ya, bagus. Pertanyaan saya, apa peran ratu lebah? Apa peran ratu lebah? Nah, ini sering nonton film Hachi ini ya, Fadil, ya kan? Jadi dia tahu ratu lebah. Nah, seperti itu. Memang setiap apapun yang kita lihat itu kita perhatikan. Itu namanya observasi ya, Fadil. Bagus. Oke. Silakan dijawab. Siapa yang jawab pertanyaan 1? Mungkin Devinda atau si Rehan. Pertanyaan 2 siapa? Pertanyaan 3 siapa? Apa peran dari ratu lebah? Kok nomor? Lebah jantan. Oke, perhatikan tadi kembali kesepakatan kelas ya. Saling menghargai. Berarti ketika teman berbicara di depan, tidak ada yang berbicara di belakang. Yang sudah dapat jawab dulu. Silakan. Lebah jantan di betina. Enggak, betina. Jantan bisa. Jantan bisa. Ini betina. Yang sudah dapat jawab dulu ya. Bagaimana kelompok? Silakan dijawab yang sudah dapat. Nomor 2 lagi. Bagaimana? Sudah dapat belum? Mana dia? Yang jawab pertanyaan 1 siapa?
Ya, silakan dijawab. Waktunya tidak lama ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Apa perbedaan lebah jantan dan lebah betina? Ya. Jawabannya, lebah jantan membantu penyerbukan bunga untuk melahirkan keturunan. Ya, berarti lebah jantan untuk penyerbukan bunga, kemudian untuk juga membuahi dari lebah betina, ya kan? Kemudian lebah betina untuk melanjutkan keturunan agar ekosistemnya tidak punah. Oke. Kemudian lanjut. Pertanyaan kedua dijawab oleh Yasmin. Oke. Bagaimana kelompok 3 itu? Sudah sesuai ya? Oke. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Apa yang dihasilkan lebah selain madu? Membuat sarang untuk berkembang biak. Oke, berarti membuat tempat tinggal, ya kan? Selain madu, mereka menghasilkan dulu sarangnya untuk bertahan. Bagaimana? Coba tanya. Moderator, mana nih moderator? Bagaimana kelompok? Coba tanyakan. Moderator. Tadi menjawab dari pertanyaan kelompok 2. Silakan tanya ke kelompok 2. Apakah kelompok 2 ada pertanyaan lain atau sudah puas dengan jawaban? Sudah sesuai belum? Sudah sesuai. Hah? Ya. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Ini udah gemetaran berdiri di depan ya. Sudah. Ya, pertanyaan yang ketiga itu dari kelompok 4 dijawab oleh Rehan. Silakan Rehan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Untuk penggunaan ratu pada lebah untuk mempertahankan ekosistem agar tidak punah dan jenis. Ya, tadi pertanyaannya apa? Fungsi dari ratu lebah. Sebutkan pertanyaannya baru jawaban biar menyambung dia. Fungsi dari ratu lebah adalah untuk mempertahankan ekosistem agar tidak punah dan terus berkembang. Ya. Oke, silakan tanya lagi moderator. Dah, silakan. Apakah pertanyaan dari kelompok 4 sudah sesuai jawabannya? Sudah. Sudah ya? Sudah ya? Oke, silakan duduk. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi kalau kita diskusi itu ada nanti setelah dijelaskan tentu ada yang bertanya. Begitu juga nanti kelompok lain juga demikian. Ya kan? Setelah mereka menyampaikan materi berarti ada yang bertanya. Oke. Oke, kita lanjutkan satu kelompok lagi. Ya, satu kelompok lagi. Setelah itu nanti yang 2 kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Jadi ada waktu untuk latihan. Kira-kira sekarang siapa yang berani tampil tanpa Bapak tunjuk? Silakan, akan ada nilai plus. Ya, oke, silakan kelompok 3. Ya, itu terlambat 1 langkah. Oke, berarti yang lain nanti ya. Yang lain silakan diperhatikan. Siapa moderatornya? Ya. Ya, silakan di sini. Geser lagi. Nah, oke. Oke, perhatikan ya temannya. Silakan kelompok. Dah, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, kami dari kelompok 3 izinkan kami untuk mempresentasikan observasi kami yang berjudul hutan tropis. Saya sebagai moderator Aira Permata Setia dan Ribi sebagai primateri dan Vira Anggun dan Abdul Noval Aan Hanabil sebagai penjawab dari primateri. Nah, baiklah, pada hari ini kami akan mempresentasikan observasi kami. Silakan. Hasil dari observasi kami yaitu bagian umumnya hutan tropis ini dipenuhi dengan pepohonan lindung dan liana yang menciptakan suasana sejuk dan teduh, memiliki pesona indah dan menakjubkan. Deskripsi bagiannya ada lembah pegunungan, bukit, pepohonan, sungai-sungai, dan hewan-hewan liar, dan juga memiliki air terjun yang indah. Ada juga bebatuan besar alam yang masih asri, tidak juga ketinggalan ada gua yang indah. Deskripsi manfaatnya bisa menjadi tempat habitat bagi hewan-hewan di sana. Air terjunnya bisa menjadi objek wisata yang sejuk dan masih asri. Tumbuhan atau tanamannya di sana bisa dijadikan sebagai obat-obatan herbal. Sekian hasil observasi kami. Adakah kelompok lain yang ingin bertanya? Oke, kelompok 4 silakan. Berdiri lagi. Sebutkan namanya ya. Nama saya Muhammad Abra dari kelompok 4 yang ingin bertanya. Ya. Sebutkan salah satu contoh obatan yang dihasilkan dari hutan tropis. Oke, sebutkan contoh obatan yang dihasilkan dari hutan tropis. Itu ya Pak Dil? Oke, bagus ya. Lanjut, siapa lagi? Tentang hutan tropis. Lanjut. Ada lagi? Atau cuma satu saja? Tidak ada lagi, diulang. Makanya perhatikan. Oke, berarti cuma satu, silakan jawab. Berarti kita punya waktu untuk 2 kelompok lagi untuk tampil. Silakan. Silakan jawab jenis obatan yang dihasilkan. Silakan jawab Anggun. Enggak, sudah habis waktunya. Ada tampil untuk 2 kelompok lagi. Ini Pak, katanya nggak bisa lagi. Dah, lanjut dulu. Jawab pertanyaan nomor 1 tuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Ya. Contoh obat yang dihasilkan dari hutan tropis. Kelompok 2, kelompok 4 perhatikan. Tadi bertanya kan? Iya. Ya, kelompok 4 gitu. Kelompok 4 salah satu perhatikan. contohnya ada minyak kemiri untuk rambut. Minyak apa? Minyak kemiri. Oke, minyak kemiri untuk rambut. Ya, salah satunya ada minyak kemiri yang ada di hutan tropis. Apakah? Coba tanya. Moderator. Dari kelompok lain ada masih ingin bertanya? Ya. Kelompok itu. Yang bertanya. Silakan. Kelompok 2. Dah, silakan berdiri. Ya. Coba yang lain, suara tidak terdengar, ulang lagi. Suara yang lain. Hewan apa saja yang hidup di hutan tropis? Kelompok 1 gimana? Kelompok 1 ada. Hewan apa saja ya? Iya, Pak. Hewan apa saja? Ya.
Kelompok Kelompok 3. Apa? penyakit apa saja yang bisa disembuhkan dari tumbuhan yang ada di hutan tropis itu. Oke. Sebutkan salah satu contohnya. Oke, silakan dijawab. Silakan dijawab Ananda. Siapa jawab yang 3 tadi? Di sini ya. Ada ya. Oke, cepat. Oke. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Hewan apa saja yang hidup di hutan tropis? Ada beruang, rubah, dan burung-burung. Oke, di hutan tropis ada beruang, ada rubah. Ya, seperti yang sudah diamati ya. Apa saja itu? Pokoknya di dalam sana ada semua, harimau ada ya kan? Macan. Kalau kalian ingin melihat binatang apa saja yang ada di hutan tropis, silakan pergi ke Bukit Tinggi, datang ke kebun binatang, ada binatangnya di sana. Oke? Karena daerah kita daerah tropis, ya. Oke, bagus. Silakan lanjutkan. Tanya dari kelompok 1. Siapa lagi yang Nah, ini boleh. Yang menjawab. Jawablah. Nopal jawab Nopal. Nah, silakan jawab. Oke, cepat. Baiklah. Ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Penyakit apa saja yang bisa disembuhkan dari tumbuhan hutan tropis? Seperti minyak kemiri tadi yang bisa mengurangi kerontokan pada rambut. Ya, sangat banyak ya itu nanti. Jadi ada nanti mungkin bunga daun kucing juga ya, kumis kucing. Nah, itu bisa menurunkan demam. Kemudian banyak yang kita dapatkan, ada kunyit juga, ya kan? Bisa sebagai obatan untuk sakit perut. Oke, itu contohnya. Yang ketiga apa tadi? Pertanyaan yang selanjutnya. Oh, udah habis. Oke, silakan tutup moderator. Baiklah, segini saja presentasi dari kami. Presentasi observasi dari kami. Maaf bila ada salah dan jangkal. Mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, silakan kelompok 2 tampil. Kelompok 2 cepat, silakan tampil. Mana mic tadi? Mic. Oke, siapa moderatornya? Dah, waktunya cuma 5 menit, cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil observasi kami tentang burung tropis. Saya Jelita Delvamia Putri sebagai moderator dan Krishna Alexis sebagai pemateri. Bima, Abkori, Rafael, Akram, Rahman, dan Reva sebagai penjawab pertanyaan yang akan kalian berikan. Baiklah, Krishna akan membacakan hasil teks observasi kami. Burung tropis, pernyataan umum deskripsi. Burung tropis adalah burung yang tinggal di hutan-hutan tropis. Burung tropis biasanya berterbangan di hutan-hutan tropis, memiliki suara yang indah, memiliki bentuk tubuh yang indah. Deskripsi bagian. Burung tropis memiliki bola mata berwarna merah hitam,
memiliki bulu yang indah, bulu yang tebal, warna yang banyak, memiliki paruh yang melengkung, mempunyai 2 kaki, memiliki 2 sayap indah, memiliki warna yang bermacam-macam. Ya, lanjut. Deskripsi manfaat: memperindah alam untuk ekosistem, contohnya sebagai penyebar biji, pengendali hama, pengendali rumput liar, mempercantik alam, memurnikan udara. Oke, cukup 1 pertanyaan ya. Sekian hasil deskripsi observasi kami. Jika ada yang bertanya, silakan ditanyakan. Silakan perwakilan, siapa yang bertanya? Cukup 1 pertanyaan saja. Karena ada 1 kelompok lagi yang belum tampil, kita selesaikan saja hari ini. Oke, silakan. Ya. Ada pertanyaan atau tidak? Ya, silakan. Kelompok 1, bagus. Ya, silakan. Silakan berdiri. Ada atau tidak? Kita lempar ke kelompok lain. Hah? Ya, silakan cepat. Bagaimana jika suhu lingkungan tidak sesuai dengan Bagaimana suhu jika tidak sesuai dengan kebutuhan yang Oh, bagaimana jika suhu lingkungan tersebut tidak sesuai dengan suhu dari burung tersebut? Ya, dia akan punya sayap. Ya, B langsung jawab, B. Ya, langsung dijawab. Tadi kan dijawab. Ya, silakan AB jawab. Oke, langsung jawab B. Bagus. Woi, apa jawab? Jawabnya yang kamu bilang tadi, cepat. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Ya. Bagaimana suhu lingkungan Bagaimana suhu lingkungan jika tidak sesuai dengan suhu dari burung tersebut? Ya. Burung tersebut apa? Ya. Yo. Burung tersebut akan berimigrasi ke habitat yang lain dan menyesuaikan dengan suhu yang dia inginkan. Oke, bagus. Silakan kelompok 2 tutup. Apakah kelompok 1 puas dengan jawaban? Ya, itu tadi kan dia burungnya itu kan di hutan tropis, ya kan? Berarti tentu dia akan nanti menyesuaikan dengan keadaan. Kalau seandainya di hutan ini hujan, berarti dia akan terbang menuju hutan yang lain, sehingga dia tetap terjaga suhu tubuhnya. Oke? Ya, silakan tutup. Sekian hasil dari observasi kami. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok terakhir silakan maju. Kelompok 4 silakan maju. Ya, gerak cepat. Ini prajurit semua, cepat ya. Siapa moderatornya? Hah? Azra nih. Moderator. Yang materi siapa? Ah, ya. Suaranya keraskan. Dia balik Rami sini. Nah, geser step. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 4 akan mengobservasi ruang kelas. Ya, perhatikan ya. Saya Azra moderator, Fadli pemateri, dan yang lain tanya jawab. Ya. Silakan Fadli. Deskripsi umum kelas 10 PH4
adalah sebuah Dah. yang berisi anak-anak yang baik dan juga digunakan untuk tempat belajar. Yang keras suaranya. Memiliki 37 siswa dan juga memiliki fasilitas-fasilitas yang cukup dan lengkap. Contohnya sapu, kain pel, kemonceng, meja, kursi, papan tulis. Ya. Semua itu adalah fasilitas yang ada di kelas 10/4. Ya. Dan juga kelas 10/4 memiliki fasilitas untuk belajar melalui infocus. Deskripsi bagian di kelas Ya. 10/4 memiliki struktur kelas. Contohnya ketua kelas, wakil ketua, sekretaris, bendahara, keamanan dan anggota kelas. Dan juga kelas 10/4 memiliki peraturan kelas seperti aturan-aturan saat di dalam kelas dan juga daftar pelajaran. Ya. Deskripsi manfaat. Kelas 10/4 memiliki manfaat bagi para siswa-siswa yang belajar di dalam kelas. Ya. Contohnya, manfaat yang ada di kelas 10/4 adalah kita mendapatkan pembelajaran atau mengikuti pelajaran yang baik serta nyaman, yaitu memiliki fasilitas-fasilitas yang sangat membantu proses pembelajaran. Ya. Apakah ada yang ditanyakan? Ya, silakan. Sebutkan nama. Perkenalkan, nama saya Jelita Desame Putri. Saya akan bertanya ke kelompok 4. Ya. Apa yang akan dilakukan jika ada salah satu murid yang tidak menaati peraturan kelas? Ya. Oke. Cukup satu saja, ya. Cukup satu saja. Kena hukum lah. Saya sedang buat video pembelajaran. Oke. Apa yang dilakukan saat ada murid kelas tidak mengikuti peraturan kelas? Akan dikenai hukuman sesuai peraturan kelas. Ya, sesuai kesepakatan kelas. Oke. Kesepakatan kelasnya tadi sudah dijelaskan ya. Oke, karena kita dibatasi oleh waktu, jadi nanti kita lanjutkan pemahamannya tentang diskusi ini. Sampai di sini kira-kira paham? Jika ada yang bertanya, berarti ada yang menjawab, ya kan? Kemudian ketika teman menerangkan di depan, berarti kita dengarkan dan menyimak, ya kan? Ya kan, menyimak? Oke, silakan kelompok 4 tutup dan duduk kembali. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tangan untuk kelompok. Oke, baik Ananda semuanya, silakan duduk. Dah. Dah, perhatian kembali ya. Dah, jadi kita tadi sudah melaksanakan diskusi, ya kan? Bagaimana rasanya di depan? Ada yang senang, kemudian ada yang grogi, ada yang apa lagi? Malu. Kenapa malu? Kemudian ada yang tidak siap, ada yang kurang percaya diri, ya kan? Oke, kelompok 4. Oke? Jadi apa yang dirasakan di depan tadi kelompok 4? Apa yang dirasakan tadi setelah di depan kelas? Ya. Jadi nanti ketika Ananda di depan harus membiasakan diri untuk berada di depan umum. Karena nanti kita jurusan perhotelan itu akan berhadapan dengan orang, ya. Jadi kita harus terbiasa. Oke, tadi kita sudah melakukan diskusi ke depan, sudah maju satu persatu kelompok, sudah membahas sesuai dengan tema masing-masing, ya kan? Sudah membahas sesuai dengan tema masing-masing. Jadi ada di sana tadi tentang
Yang pertama itu tentang lebah, ya kan? Kemudian yang kedua tentang apa lagi? Tentang burung tropis. Kemudian yang ketiga tentang hutan tropis. Kemudian yang selanjutnya tentang observasi kelas. Oke. Ya. Ini dia latihan untuk menyusun teks observasi. Jadi selanjutnya tadi kita berkelompok, kemudian sekarang kita akan mengerjakan masing-masing kita. Oke, kelompok 4. Kelompok 4 ya. Kita akan mengerjakan masing-masing kita. Ya. Siap ya? Oke. Berarti nanti Bapak Bapak tayangkan sebuah video ya. Jadi silakan nanti Ananda sampaikan seperti ini. Objeknya nanti sama ya, tetapi kerjakan sendiri-sendiri. Oke? Silakan lihat nanti sebuah tayangan berikut. Belalang anggrek. Teman-teman, kali ini saya akan menyampaikan laporan hasil observasi yang telah dilakukan beberapa waktu lalu. Objek yang diobservasi adalah belalang anggrek. Pertama, saya akan menyampaikan informasi umum terkait dengan belalang anggrek. Belalang anggrek atau Hymenopus coronatus adalah salah satu jenis belalang sentadu atau belalang sembah yang hidup di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara lainnya. Seperti namanya, belalang ini memiliki bentuk dan warna yang menyerupai bunga anggrek. Pada bagian berikutnya, saya akan menjelaskan ciri khas belalang anggrek yang terdiri atas bagian tubuh, bentuk tubuh, makanan, dan daur hidupnya. Bagian tubuh belalang anggrek terdiri atas kepala, toraks, dan abdomen. Di bagian kepala terdapat mata majemuk, mulut, dan 2 buah antena seperti benang. Seperti jenis belalang sentadu lainnya, kepala belalang anggrek dapat berputar 360 derajat. Di bagian toraks terdapat 3 pasang kaki. Kaki depan belalang anggrek yang panjang dan kuat dilengkapi dengan duri dan capit. Belalang anggrek memiliki 2 pasang sayap yang menutupi bagian abdomennya. Sayap depan berfungsi melindungi sayap belakang sehingga teksturnya lebih keras. Ukuran tubuh belalang anggrek berbeda antara jantan dan betina. Panjang tubuh belalang anggrek jantan sekitar 2,5 hingga 3 cm. Sedangkan betina 6 hingga 7 cm. Tubuh mereka berwarna putih dengan aksen merah muda lembut atau cerah. Beberapa belalang bahkan berwarna benar-benar putih atau merah jambu. Namun belalang anggrek dapat mengubah warna tubuhnya dalam hitungan sehari, bergantung pada kondisi lingkungan seperti kelembapan dan kondisi cahaya. Belalang anggrek merupakan predator polifagus atau pemakan beberapa jenis mangsa. Mereka memangsa serangga lain yang bertubuh lebih kecil seperti jangkrik, capung, lebah, dan lalat. Belalang anggrek menggunakan bentuk dan warna tubuhnya untuk menarik perhatian mangsa. Saat mangsa mendekat, mereka akan menggunakan kaki depannya untuk menangkapnya. Belalang sembah hanya memangsa hewan yang masih hidup. Belalang anggrek merupakan hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Fase hidupnya terdiri dari telur, nimfa, dan dewasa. Belalang betina dapat bertelur sampai 300 butir. Telur tersebut diletakkan dalam sarang berbentuk buih putih yang disebut OTK. OTK lama-lama akan mengeras dan melindungi telur-telur dari panas dan hujan. Telur-telur tersebut membutuhkan waktu sekitar 6 minggu untuk menetas. Saat menetas, nimfa belalang sembah sudah menyerupai belalang anggrek dewasa. Itulah mengapa belalang anggrek disebut mengalami metamorfosis tidak sempurna.
Sebagai penutup, saya akan menyampaikan manfaat belalang anggrek. Belalang anggrek berguna bagi manusia untuk membasmi hama berupa serangga. Karena keindahannya, belalang anggrek juga dijadikan peliharaan. Demikian laporan hasil observasi saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Nah, oke. Itu dia ya tentang belalang anggrek. Kemudian Bapak juga sudah membagikan KPD ya tentang belalang anggrek. Di sana juga sudah ada teks belalang anggrek. Silakan Ananda bagi dia menjadi 3 ya, sesuai dengan struktur. Di halaman 2 ada itu ya. Jadi silakan dibagi menjadi 3 ya. Buat namanya dulu, buat kelas dan jurusan, setelah itu langsung kerjakan. Dalam waktu 2 menit dari sekarang, siap tidak siap dikumpulkan. Silakan. Kerjakan masing-masing ya, itu sudah Bapak bagikan. Waktunya cuma 2 menit. Siap tidak siap dikumpulkan. Ya, silakan kembali ke tempat duduk. Oke. Berarti semuanya sudah paham, ini nanti Bapak periksa ya. Oke, silakan kumpulkan perwakilan kelompok. Perwakilan kelompok ya, perwakilan saja. Waktunya sudah habis. Silakan kumpulkan ya. Perwakilan kelompok saja. Oke. Kumpulkan perwakilan kelompok saja. Oke. Oke, kembali ke tempat duduk. Ya. Oke. Kesimpulan dari pembelajaran kita sekarang apa? Tentang teks observasi, ya. Jadi teks itu yang menggambarkan satu objek. Ya. Objek observasi. Kemudian melalui pembelajaran ini mudah-mudahan nanti kita semua dapat memahami ya apa itu yang dimaksud dengan teks observasi. Dan ketika kita melakukan ujian, kita siap untuk ujian. Oke? Paham kira-kira ya tentang materi ini? Oke, untuk minggu depan kita akan mengobservasi lingkungan sekolah di luar. Oke? Jadi kita nanti akan ke lapangan basket, kita akan nanti ke lapangan badminton, kemudian kita akan ke hotel, ya, ke kantor guru. Jadi masing-masing Ananda nanti persiapkan diri untuk observasi lapangan secara langsung. Itu kita lakukan minggu depan. Kira-kira ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada? Baik, jika tidak ada pertanyaan berarti nanti ini Bapak periksa, kemudian nanti Bapak nilai. Oke? Dari sini nanti kita akan lihat hasil dari Ananda semua. Oke?
Jadi kita cukupkan sampai di sini pembelajaran pada hari ini. Untuk minggu depan sudah tahu tugasnya ya, persiapkan dirinya. Baik, Bapak tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam percakapan pasca observasi bersama saya Fitria Haryati, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh Bapak Nofri sebagai guru yang diobservasi dan Ibu Marisa Nanda sebagai pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 11 Kota Payakumbuh. Assalamualaikum Ibu Nanda. Assalamualaikum Pak Nofri. Apa kabarnya hari ini Pak? Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat ya Bu. Baik Pak, pada percakapan pasca observasi kali ini, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Bapak laksanakan. Untuk pertanyaan yang pertama Pak, bagaimana perasaan Bapak setelah melaksanakan observasi kelas yang sudah berlangsung Pak? Baik Bu Fitri, kemarin bisa sama-sama Ibu saksikan ya bagaimana saya di dalam kelas. Kalau dengan siswa tentu itu menjadi hal yang biasa ya, tapi ketika kita diobservasi oleh rekan kita tentu ada nanti sedikit canggung, namun seiring berjalan waktu saya mulai terbiasa. Ada sedikit grogi ya Pak ya? Iya, grogi. Baik Pak, bisa Bapak ceritakan kembali Pak bagaimana perasaan Bapak terkait dengan jalannya proses pembelajaran mulai dari tujuan pembelajaran, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang Bapak lakukan di dalam kelas. Ya Bu, tentu saja sebelum kita masuk kelas tentu perangkat kita harus siap ya, untuk kita mengajar. Kemudian di dalam area pengembangannya itu tentu saja kita mengasah keterampilan pengetahuan peserta didik. Kemudian setelah itu untuk pengetahuan siswa ini kita uraikan menurut atau kita telaah dari hasil yang telah kita paparkan. Kita adakan tes seperti kemarin, apakah siswa ini sudah paham atau belum. Kemudian juga untuk keterampilan siswa itu kita meminta siswa untuk menulis seperti refleksi atau rangkuman pembelajaran yang saya lakukan kemarin yang Ibu lihat di kelas. Seperti itu. Baik, ada dua langkah-langkahnya ya Pak ya? Iya, kan kebetulan observasi Bu, jadi dari menulis teks observasi sampai nanti dia paparkan di depan kelas, kemudian kita berikan dia latihan masing-masing atau individu. Baik Pak, jadi dari langkah-langkah tadi Pak, kira-kira area pengembangan yang berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan, menurut Bapak sejauh mana area pengembangan yang Bapak sudah sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau bagaimana? Kalau menurut saya itu saya kira sudah mulai efektif ya, sudah mulai efektif dan bisa dibilang kalau skala 1 sampai 10 mungkin mendekati 10 begitu. Kemudian namun masih ada kekurangan, beberapa kekurangan seperti ini, seperti ketika kita minta siswa untuk berdiskusi, mereka terkadang masih asik dengan berbicara topik lain dengan temannya karena ada diskusi kan, jadi mereka berkumpul. Nah itu mungkin yang harus lebih ditingkatkan. Artinya ada siswa yang tidak mau aktif dalam diskusi ya Pak ya, mereka hanya mengandalkan temannya. Kira-kira Pak, apa kendala yang Bapak hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di kelas tersebut dan mengapa hal itu terjadi Pak? Kenapa ada siswa yang tidak aktif dalam diskusi tersebut? Seperti yang saya jelaskan tadi Bu Fitri, mungkin siswa ini di dalam satu kelompok itu jumlahnya terlalu banyak ya, kemudian sehingga pembagian tugasnya itu tidak merata. Jadi mungkin nanti lebih dibuat kelompok-kelompok yang jumlah siswanya lebih kecil. Berarti karena banyaknya siswa dalam satu kelompok ya Pak ya, ada yang aktif, ada yang hanya numpang diskusi tugas, saja, numpang tugas. Pokoknya teman selesai dia juga selesai gitu ya Pak ya. Kira-kira apa yang akan Bapak lakukan untuk mengatasi hal tersebut Pak? Ya, kembali lagi
Berarti nanti harus saya revisi, jadi kelompok diskusi itu saya perkecil jumlah anggotanya. Diperkecil jumlah anggota diskusi ya Pak. Benar sekali. Baik, itu rencana ke depan ya Pak ya. Iya. Pada proses pembelajaran ke depan Bapak nanti akan menyesuaikan dengan kenyamanan mereka, menggunakan gaya belajar mereka masing-masing ya Pak ya. Mungkin ada yang dikelompokkan mungkin berdasarkan gaya belajar auditorinya, ada yang mungkin estetik, dan ada yang visual. Mungkin seperti itu rencana ke depannya Pak ya. Baik Pak, mudah-mudahan rencana nanti bisa berjalan dengan lancar. Apa yang Bapak lakukan bisa berjalan dengan baik. Kira-kira Pak, kapan waktunya itu bisa kita terapkan Pak? Akan Bapak terapkan? Minggu depan mungkin Bu akan saya terapkan, karena ada juga nanti menyusun teks eksposisi ya. Jadi kita terapkan karena sekarang sudah ada evaluasi dari Bu Fitri ya, yang sudah mensupervisi saya. Jadi nanti saya coba perbaiki Bu, untuk materi selanjutnya itu kelompoknya lebih saya perkecil lagi jumlah anggota. Baik, terima kasih ya Pak ya. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan berjalan dengan baik. Saya tunggu percakapan-percakapan berikutnya bersama Bapak kembali setelah melakukan perubahan pasca observasi ini. Saya juga berterima kasih kepada Bu Fitri yang sudah mensupervisi saya, sehingga saya mengetahui di mana letak kekurangan dari proses pembelajaran yang sudah saya lakukan. Baik Pak, terima kasih. Baik, selanjutnya saya beri kesempatan kepada Ibu Nanda sebagai pengajar praktek untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait jalannya kegiatan percakapan pasca observasi. Ya, baik, terima kasih Bu Fit. Sepertinya dari proses coaching ya, ini kan namanya proses coaching. Yang dilakukan itu terkait dengan supervisi akademik yang sudah dilakukan awalnya dari pasca observasi ya. Observasi lalu dilanjutkan dengan observasi dalam kelas, dan sekarang kita pembuatan videonya pasca observasi bersama BP. Nah tadi kalau saya menyimak beberapa hal dari percakapan pasca observasi ini, kan sebenarnya ada beberapa yang kita dalami atau pertanyakan dari si guru atau rekan sejawat yang kita observasi tersebut. Bagaimana jalannya suatu pembelajaran dalam kelas, apakah sudah tercapai tujuan pembelajarannya, lalu fokus dari pengamatan Bu Fit di dalam kelas terkait dengan observasi itu di area yang mana gitu kan, area pengembangan itu. Dan terakhir mungkin apakah ada yang ingin diperbaiki dari proses pembelajaran yang sudah dilakukan, apakah kekurangannya, lalu solusinya bagaimana. Saya rasa ini sudah kita dapatkan jawaban-jawabannya dari rekan sejawat, dan mungkin sedikit masukan saja untuk selanjutnya, karena Bu Fit saya yakin pasti diberi lagi kesempatan untuk coaching atau supervisi rekan sejawat. Nah mungkin di sini agak lebih dibikin suasananya lebih santai. Nah, jadi itulah proses coaching. Beda dengan supervisi yang biasanya kita lakukan kan. Biasanya kalau supervisi dengan kepala sekolah ataupun dengan wakil, kita kan agak merasa tegang. Takut salah, takut apa segala macam. Nah, suasana yang seperti itu yang harus kita ciptakan dalam proses coaching. Mungkin itu aja. Baik Bu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Baik, akhir dari rangkaian supervisi akademik telah selesai, mulai dari percakapan pra-observasi, kemudian supervisi atau observasi, dan percakapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nanda dan kepada Bapak Nofri. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.